Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita bakal ngobrol santai tentang satu hal yang sering banget kita dengar tapi juga sering banget kita takutin, yakni investasi. Jadi tenang aja, ini bukan kelas ekonomi berat ya. Aku di sini juga nggak ngajarin kalian jadi trader dadakan. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas kenapa sih investasi itu penting. Jadi ya dibawa santai aja lah. Anggap aja kita lagi ngobrol nih. Oke, di sini aku pengen kalian buat mikir bentar ke diri kalian sendiri. Kalian udah pernah investasi belum sih? Nah, kalau belum, coba deh jujur ke diri sendiri. Kenapa sih belum mulai? Apakah karena kayaknya ribet deh. Takut rugi. Nanti aja deh. Nah, kalau iya, tenang aja, kalian nggak sendirian. Ya, jadi di sini aku sempat nanya ke beberapa temanku juga yang sekiranya masih belum memulai investasi. Nah, ternyata jawaban mereka tuh rata-rata mirip-mirip. Mereka takut investasi karena yang pertama, resiko kehilangan uang. Yang kedua, takut salah ambil keputusan. Dan yang ketiga, ngerasa ilmunya belum cukup. Dan itu sebenarnya valid banget. Takut itu wajar. Nah, yang nggak wajar itu takut tapi nggak mau belajar sama sekali. Nah, sekarang ini bagian pentingnya. Avoiding investment does not mean avoiding risk. Jadi menghindari sebuah investasi itu bukan berarti menghindari sebuah resiko. Lah, terus resikonya dari mana dong? Jawabannya inflasi. Ya jadi bahkan ketika kita diam nih, kita rebahan, nggak ngapa-ngapain, nggak ngeluarin uang sama sekali, uang kita tuh tetap bergerak. Nah, tapi sayangnya bergeraknya itu ke arah yang salah. Nah, jadi inflasi itu bikin harga naik, daya beli turun, pendapatan dirasa makin sempit. Nah, bahkan nih ya, dulu 10.000 itu bisa buat beli 2 mie ayam. Lah, sekarang 10.000 tuh bahkan buat beli 1 mie ayam aja itu kadang masih kurang. Jadi waktu kita diam nih, uang kita itu pelan-pelan kehilangan sebuah nilai. Dan itu juga merupakan sebuah resiko. Nah, dari sini kita bisa tanya satu hal penting. Sebenarnya apa sih investasi itu? Ya, jadi di sini banyak banget ya yang orang-orang yang salah paham atau salah mengartikan terkait dengan apa sih investasi itu. Kebanyakan rata-rata tuh mereka mikir bahwa investasi merupakan cara cepat untuk menjadi kaya. Ya padahal sebenarnya itu udah melenceng dari tujuan utamanya investasi. Ya jadi sebenarnya tujuan utama dari investasi adalah menjaga dan mempertahankan nilai keuangan kita. Ya iya memang ada beberapa investor besar kayak Warren Buffett. Nah bahkan ada juga nih yang nerapin investasi ini sebagai pekerjaan utamanya. Ya tapi penting diingat bahwa Warren Buffett itu bukan hasil semalam dan juga bukan gambaran besar dari mayoritas investor. Ya tentunya kesuksesan seperti itu merupakan hasil dari puluhan tahun konsistensi, disiplin, dan kesabaran. Ya jadi ya bukan karena investasi itu sendiri ajaib. Ya jadi kalau dari awal kita nerapin mindset kita adalah investasi biar cepat kaya. Nah yang datang biasanya tuh bukan kaya, tapi kecewa. Investasi itu banyak sekali bentuknya. Yang pertama ada financial market. Ini terdiri dari saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Nah, kemudian bisnis aset ada UMKM dan kepemilikan usaha, dan real asset ada properti, tanah, dan emas. Intangible investment ada pendidikan, skill, pengembangan diri, dan percaya atau enggak,
investasi terbaik itu seringkali dimulai dari diri sendiri. Oke, sekarang aku mau nanya lagi deh. Menurut kalian, lebih baik nabung atau investasi ya? Jawabannya, dua-duanya benar. Ya karena mereka ini beda fungsi, bukan saling menggantikan. Ya jadi anggap aja ya, analogikanya tuh kayak gini. Menabung itu kayak membangun sebuah tenda. Tentunya cepat dibangun, bisa langsung digunakan, fleksibel, bisa dipindah-pindah, tapi nggak bisa ditempatin dalam jangka panjang. Kemudian investasi ini kayak membangun sebuah rumah. Tentunya untuk membangun sebuah rumah, kita harus membangun sebuah pondasi, kemudian butuh waktu yang cukup panjang, dan butuh skill untuk membangunnya. Tapi ya, sangat nyaman untuk ditempati jangka panjang. Jadi ya, kesimpulannya, tenda cepat, rumah butuh waktu. Nah, tapi ya, kita nggak mungkin juga kan tinggal di tenda seumur hidup. Jadi ya, kesimpulannya, kita butuh dua-duanya. Oke, tentunya sebelum memulai investasi, kalian harus memahami 4 hal ini. Yang pertama ada purpose. Tujuan kalian buat investasi itu buat apa sih? Kemudian preparation. Kira-kira dana dan mental kalian udah siap belum? Dan yang ketiga ada understanding. Ya, kalian paham resikonya nggak? Kalian paham aset yang bakal kalian investasiin nggak? Ya jadi jangan sampai ya kalian nggak paham apa yang kalian investasiin. Atau bisa dibilang FOMO nih. FOMO atau ikut saran-saran dari rekomendasi orang. Misal, kayaknya aset ini minggu depan bakal naik deh. Nah, gitu tuh jangan sampai kepancing ya, karena jujur, aku dulu tahu pernah FOMO ikut saham dari rekomendasi orang dan akhirnya itu malah turun. Ya jadi jangan sampai lah ya. Jadi ya mungkin bisa dibuat pembelajaran lah. Kemudian yang keempat konsistensi. Ya, jadi kalian jangan belum apa-apa langsung berhenti gitu. Tentunya kalian harus konsisten dalam belajar investasi kalau kalian ingin memulai sebuah investasi. Ya jadi tanpa 4 hal ini, investasi itu bisa berubah jadi spekulasi. Ya tentunya nggak ada bedanya lah dengan judi online. Oke, tentunya sebelum memulai investasi, kalian harus mengingat 3 hal ini. Yang pertama, start with cold money. Ya jadi dalam investasi, itu tidak dianjurkan lah buat kalian yang baru mulai, itu langsung pakai uang panas. Nah, uang panas itu apa sih? Ya jadi uang panas itu merupakan uang yang penting banget buat hidup kalian. Ya contohnya kayak uang buat makan, uang buat bayar kos, uang buat kebutuhan harian. Nah, kalau uang itu turun nilainya, yang kena tuh gak cuma dompet kalian, tapi juga pikiran kalian. Ya makanya ada istilah uang dingin. Jadi uang dingin ini uang yang kalau nilainya naik nih, ya syukur. Ya kalau turun pun itu hidup kalian tetap jalan. Ya karena kalian masih bisa makan, kalian masih bisa bayar kos, dan kalian masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ya karena investasi yang sehat itu bukan yang bikin deg-degan tiap hari, tapi tentunya bikin kita tenang dan konsisten. Kemudian yang kedua, start with basic knowledge. Ya jadi jangan langsung nih kalian lompat ke instrumen yang paling ribet kalau dasarnya emang masih belum paham. Jadi ya pelan-pelan aja gitu, dikit-dikit demi sebukit. Dikit-dikit jadi bukit ya. Ya yang penting kalian ngerti lah kenapa nggak cuman ikut-ikutan. Dan yang ketiga, start with a long term. Jadi
investasi tuh nggak cuma soal cepet-cepet lah, pengen cepet-cepet untung, tapi ya lebih ke soal tahan lama. Oke, jadi investor sendiri itu ada 3 tipe. Yang pertama konservatif. Ini kurang lebih ya aman dan risiko rendah. Kemudian ada moderate. Moderate ini seimbang pertengahan antara konservatif dan agresif. Dan agresif sendiri ini ya risiko tinggi dengan potensi yang tinggi. Nah, jadi kalau kalian masih pemula nih ya, aku saranin kalian jadi konservatif aja. Ya, kalian jangan mikir bahwa kalau konservatif ini cupu lah, nggak suka risiko-risiko tinggi. Karena sebenarnya ketiga ini itu setara. Karena orang-orang itu punya kepribadian yang berbeda-beda lah. Mungkin ada yang ingin main aman atau ya ada juga yang ingin risiko tinggi demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Jadi ya tergantung dari kalian sendiri maunya apa. Jadi sebenarnya investasi itu untuk semua orang nggak sih? Ya jawabannya bisa iya, bisa enggak. Ya iya kalau kalian siap belajar dan juga sabar. Tapi ya enggak kalau kalian cuma pengen cepet untung tanpa belajar. Jadi investasi itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Oke, sekarang coba deh kalian lihat gambar ini. Menurut kalian lebih aman mana sih? 3 telur di 1 keranjang atau 1 telur di 3 keranjang? Aduh, gimana tuh maksudnya? Aku coba kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tetot. Nah, sebenarnya dua-duanya itu nggak salah. Ya, jadi kalau kalian yakin nih sama satu pilihan, 3 telur di 1 keranjang, ya bisa aja. Tapi kalau kalian kurang yakin atau pengen main aman nih, ya 1 telur di 3 keranjang itu lebih masuk akal. Nah, maksudnya apa sih? Ini maksudnya gimana deh? Nah, jadi dalam hidup itu selalu ada sebuah resiko. Jadi kalau 1 keranjang jatuh dan semua telur kalian ada di situ, ya udah habis semuanya. Tapi kalau telurnya kalian sebar nih ke 3 keranjang, nah jadi ketika 1 keranjang jatuh ya, masih ada 2 keranjang lain. Nah, inilah yang disebut dengan diversifikasi. Ya jadi diversifikasi itu artinya menyebarkan investasi kita ke beberapa aset yang berbeda. Ya tujuannya bukan menghilangkan risiko, tapi ya mengurangi dampak risiko. Jadi kalau satu aset kalian turun nih, ya kalian masih punya aset lain yang bisa bertahan atau bahkan naik. Oke, terus kapan sih waktu terbaik buat investasi? Jawabannya nggak ada. Ya jadi market itu selalu bergerak. Perfect timing itu hanyalah sebuah mitos. Ya jadi faktanya gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memprediksi pergerakan market secara tepat. Ya jadi kalian ya kalau ikut kelas-kelas investasi nih atau rekom-rekom saran dari channel Telegram, Discord, dan lain-lain, itu ya palingan ya cuma 1 dari 3 saran mereka yang benar-benar kejadian. Sisanya bisa meleset. Dan itu dikarenakan market itu bergerak terus. Nah, kenapa sih market susah ditebak? Ya, jadi banyak sekali ya faktor yang ikut main. Misalnya, yang pertama, kondisi ekonomi global. Yang kedua, inflasi dan suku bunga. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang keempat, kinerja perusahaan. Yang kelima, situasi politik. Yang keenam, emosi dan psikologi pasar. Ya jadi semua hal itu selalu berubah-ubah.
Ya, kadang cepat, kadang tiba-tiba. Ya, makanya kita nggak pernah benar-benar tahu kira-kira besok market bakal naik atau turun ya. Ya, jadi disinilah masalahnya. Banyak orang tuh yang akhirnya mikir, ya, ya udahlah, kayaknya kayaknya besok bakal turun deh harganya. Jadi aku beli besok aja deh. Nah, besoknya itu malah naik, ya. Jadi ya menunggu kepastian di market itu bikin kita hidup di dalam ketidakpastian. Investment doesn't require a lot of money. It requires the right mindset. Ya, jadi investasi itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap. Siap menghadapi risiko, siap menghadapi perubahan, dan siap menghadapi masa depan. Jadi ya ketika semakin banyak orang paham investasi, mereka tidak hanya menabung uang, tetapi membangun ketahanan finansial. Nah, disinilah peran literasi keuangan menjadi krusial. Karena kemiskinan bukan hanya soal kurang uang, tapi juga soal kurang pengetahuan. Nah, inilah mengapa literasi keuangan berkontribusi langsung pada SDG 1 No Poverty. Ya, jadi itu saja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.